Satu untuk masuk ke bor. Sebentar, saya menyiapkan refleksi kertas refleksi untuk sambil ngetik nanti ya. Iya. Pak Derajat di sekolah apa masih di KWK, Pak? Saya masih di Korwil, Pak. Oke. Iya. Ya, mulai ya Pak Derajat. Oke. Assalamualaikum Pak Derajat. Boleh saya minta waktunya, Pak? Ini saya ingin bercerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Sama, Kak. Sudah selesai ini pekerjaannya. Oke. Baik. Ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Maaf ini sudah mengganggu waktunya Pak Derajat ya. Ya, seharusnya Pak Derajat lagi santai malah diganggu saya. Oh tidak Pak Agus, tenang saja ya, santai saja ya. Jadi bagaimana ini? Ada apa ini sebetulnya? Oh ya, kelihatannya kok kayak serius sekali Pak Agus. Iya, ini sebenarnya saya malu Pak, tapi daripada nanti saya kemudian permasalahan ini hanya dipendam saja, jadi saya berkeinginan untuk ya berbagilah dengan Pak Derajat, siapa tahu Pak Derajat bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Ini Pak, belakangan ini Pak, saya ini sedang merasa resah Pak, merasa nggak enak ya sama kepala sekolah karena kebetulan akhir-akhir ini ya, saya sering terlambat sehingga sampai ditegur oleh kepala sekolah seperti itu Pak. Baik Pak Agus. Jadi yang saya tangkap tadi ini semoga sih bisa membantu nantinya ya Pak ya, sehingga bisa ada solusi nanti Pak Agus atas keresahan dan kegelisahan gitu yang Pak Agus hadapi. Jadi gini Pak Agus, tadi Pak Agus menyatakan katanya Pak Agus itu resah, gelisah gitu ya. Kemudian sampai ada teguran. Ini kalau bisa dijelaskan apa ini sebabnya Pak Agus? Gini Pak, kemarin ini saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Beliau menegur saya atas keterlambatan yang saya lakukan di akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya terlambat itu sebelumnya saya sudah memberitahu kepala sekolah lewat WA. Seperti itu Pak. Begitu ya. Jadi Pak Agus terlambat, akhirnya kemudian ditegur gitu ya Pak. Betul seperti itu Pak Agus. Iya betul Pak. Nah, ini Pak Agus. Ini kalau Pak. menurut Pak Agus ini, enggak ya. Kalau menurut Pak Agus ini yang membuat terlambat itu apa Pak Agus? Gini Pak. Saya sebenarnya datang terlambat ke sekolah itu bukan tanpa alasan loh Pak. Anak saya kan kebetulan punya anak kembar ya. Sekarang sudah masuk SD. Ya. Sehingga memang saya harus membantu Pak. Menyiapkan keperluan anak-anak saya. Nah, ini akhir-akhir ini anak itu kalau dibangunkan susah sekali. Baru bangun jam 6 pagi ya. Kemudian harus mandi ya, pakaian, sarapan, ya saya semuanya yang mengurusi dan kemudian baru mengantarkan sekolah. Itu Pak sebenarnya yang buat kemudian saya itu sering terlambat karena ngurusi dua anak kecil-kecil kan repot Pak. Ya kalau satu anak masih mending lah, ini dua anak coba Pak. Kadang satunya nurut, satunya gandul. Nah, itu Pak yang membuat kemudian saya ini jujur sering terlambat seperti itu. Baik. Terima kasih. Ini punya anak kembar ini ya. Nah, menariknya di sini. Kok kenapa Pak Agus yang ngurusi anak-anak ini? Ini ibu atau istri ini bagaimana ini? Ataupun ya yang bantu-bantu di rumah lah. Ini gimana ini Pak Agus? Monggo.
Eh, ini Pak, ini jadi curhat ya Pak ya. Nah, enggak apa-apa, nggih. Ini Pak, ini sebenarnya saya malu mau ngetuk apa malu mau mengutarakan, tapi ya memang jujur saya ingin solusi sehingga saya akan terus terang Pak. Ini Pak, istri saya ini kan juga mengajar di sekolah yang di SMP. Sekolah tempat mengajar istri ini lebih jauh 9 km lah kalau dari rumah saya ini. Sedangkan saya itu hanya setengah kilo aja nggak nyampe, itu paling hanya 5 menit saja nyampe. Nah, karena jarak sekolah istri itu lebih jauh dari saya, kemudian saya yang ngalah, Pak. Karena saya nggak ingin istri saya itu terlambat. Kemudian kalau terlambat kan takutnya nanti pakai kendaraan ya ngebut. Saya khawatir terjadi apa-apa. Sehingga saya sebagai suami ya, akhirnya berbagi, sudahlah, saya yang ngurusi biar kamu tidak terlambat seperti itu, Pak Derajat. Begitu, iya, iya, iya. Karena faktor lokasi itu tadi ya, Pak, ya, karena istri jauh dengan Iya rumah, betul, lokasi Pak. kerjanya dan ternyata memang mengajar juga, akhirnya dengan ayahnya ini, ya, ya. Terus ini kalau kalau apa namanya, yang bantu di rumah gimana ini, Pak? Hmm. Selain istri? Sebenarnya sih iya, sebenarnya sih ada ya yang bantu-bantu, yang rewang-rewang lah. Bahasa di saya itu Mhm. rewang. Cuma ya itu Pak, permasalahannya itu ya, anaknya tidak mau. Kalau dibantuin rewangnya itu nggak mau, mintanya sama ayah saja kayak gitu. Kalau dipaksa Oh, nangis, akhirnya ya sudahlah, biar saya aja yang bantuin seperti itu. Sehingga ya akhirnya pembantu itu hanya bantu-bantu nyuci piring, nyuci pakaian seperti itu. Nggak bisa membantu mengurusi anak-anak saya itu, Pak. oke, baik, 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 saya tangkap, iya, iya, iya. Itu ya masalahnya ya. Oke, oke, oke. Jadi kalau gini Pak Agus, kalau menurut Pak Agus sendiri, ini apakah Pak Agus ini melanggar kedisiplinan? Ya. Kalau iya, Apa Pak, gimana iya. Pak? Kalau menurut saya memang saya sudah melanggar kedisiplinan, Pak. Karena sering datang terlambat. Ya, walaupun sudah izin, tapi kan tetap saya terlambat. Jadi itu Hmm, bentuk pelanggaran kedisiplinan itu menurut saya, Pak. gitu. Iya, 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 iya. Tapi ya memang begitu Pak Agus. Selain ini, yang menjadi keresahannya Pak Agus itu di mananya ini? Betul sebenarnya itu, Pak. Yang menjadikan saya ini resah. Hmm, Ini saya merasa tidak enak saja Pak, pada kepala sekolah. Karena saya sedikit kurang menerima itu ketika ditegur oleh beliau dalam kondisi eh, saya sedang apa ya bahasanya mungkin emosi ya. Padahal kan saya juga punya punya alasan kenapa saya terlambat. Itu kan karena jelas alasannya apa ya karena anak ya. Semua anak kan juga harus diurusi kan, Pak. Masa misalnya mau dibiarkan saja kan seperti itu. hmm, Jadi hmm. karena keresahnya saya itu karena saya punya alasan ya kenapa saya terlambat ya seperti itu Pak itu yang buat kemudian saya ini resah Pak. Baik, baik, baik. Iya, iya, iya. Oke Pak Agus. Berarti karena memang kalau menurut kepala sekolah sendiri ya, maksudnya karena Pak Agus kurang disiplin, sering terlambat, jadi akhirnya kan ditegur gitu ya. Kemudian Betul betul. resah karena memang memang ditegur terus padahal punya alasan dibalik Alasan. dibalik semuanya itu gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Agus dengan sikap Pak Agus yang seperti itu tadi yang Pak Agus sampaikan, ini menurut Pak Agus bagaimana ini? Ya saya sadar sih Pak Hmm, kalau yang saya lakukan itu salah. hmm, Saya seharusnya menerima saja sih. Cuma yang namanya manusia ya Pak ya kalau dalam kondisi normal ya tidak sedang emosi kita ditegur juga tidak ada masalah memang karena saya bermasalah seperti itu.
Cuma memang yang namanya manusia kan kadang-kadang Iya, normal, kadang-kadang juga emosi dari rumah kan. Udah capek iya, ngurusi anak ya diatur sulit ya. Sampai ke rumah, sampai ke sekolah, ditegur juga sama kepala sekolah kan. Kan jadi begini loh, emosinya kan jadi memuncak seperti itu Pak yang sebenarnya membuat saya resah dan menjadikan menarik. saya bingung ya dengan apa yang harus saya lakukan ini Pak. Saya memahami juga ini. Nah, kalau begitu gini Pak Agus, kira-kira dari Pak Agus sendiri itu akan apa ya? Akan melakukan apa ini setelah ini? Apakah punya rencana untuk kiat-kiat menghilangkan stresnya gitu Pak? Gambaran Pak Agus gimana? Eh sebagai guru yang merasa bersalah ya, saya tetap mempunyai rencana akan minta maaf Pak. Minta maaf kepada kepala sekolah ya, atas kesalahan yang sudah saya perbuat dan eh, ya biar tidak terulang seperti itulah ya. Jadi tidak terjadi kecanggungan Hmm, antara saya dengan beliau. Kalau kemudian seperti ini terus kan saya jadi canggung. Pas oh, berpapasan depan-depan karena ada masalah kan pasti kan saya jadi canggung ya. Jadi saya berusaha kan minta maaf lah, minta maaf sama kepala sekolah sehingga biar antara saya dengan kepala sekolah itu tidak ada masalah sehingga ketika bertemu juga santai-santai saja seperti itu. baik Pak Agus. Saya setuju ini. Ya kalau kalau dengan Pak Agus meminta maaf ini sudah baik. Lalu terkait dengan masalah kedisiplinannya Pak Agus, ini bagaimana ini langkah untuk perbaikannya Pak Agus menurut Pak Agus? Kalau tadi kan ketika yang Pak Agus emosi kemudian eh, memang mengaku bersalah akan minta maaf. Nah, ini terkait yang kedisiplinan ini menurut Pak Agus bagaimana untuk memperbaikinya? Eh, ini, nah justru sebenarnya ini Pak yang sedang buat saya bingung ini Pak. Mhm. Bagaimana saya bisa disiplin tanpa harus mengabaikan anak-anak saya. Ini justru yang sedang saya bingung. Dan harapannya Bapak bisa memberikan solusi seperti itu, Pak. Baik, 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 baik. Nah, kalau dari cerita yang Pak Agus sampaikan, menurut Pak Agus ini punya kekuatan apa untuk mengatasi keduanya? Kalau tadi yang pertama kan yang minta maaf ya, ya tapi pastinya kan yang terkait dengan kedisiplinan kan sudah ada gambaran pastinya kan. Nah, ini menurut Pak Iya. Agus gimana kekuatan apa ini? Ini Pak, kalau kekuatan yang saya miliki ini, saya ini eh, terbiasa bangun pagi, Pak. Ya paling tidak sebelum subuh saya sudah bangun. Oke, Mungkin saya harus membangunkan anak-anak saya itu lebih awal lagi, Pak mungkin, Pak. nah, oke, oke, oke. Itu bagus sekali Pak Agus. Menurut saya bagus sekali ini. Salah satu solusi yang tadi Pak Agus sampaikan ini sudah luar biasa ini untuk mengatasi masalah ini, khususnya yang terkait dengan kedisiplinan. Ini kalau bisa memang anak itu nanti dibangunkan lebih pagi, Pak. Tadi kan Pak Agus menyampaikan bangunnya seringnya jam 6 begitu nggih Pak Agus nggih? Iya. Nah, nah ini anak kalau bisa memang dibangunkan lebih pagi karena Pak Agus juga sudah terbiasa bangun pagi. Jadi nanti sekaligus anak dibiasakan latihan atau beribadah sholat subuh sejak kecil. Kan seperti itu. Mana Pak Agus? Iya, iya Pak Derajat, betul juga itu Pak, yang Bapak katakan itu. Saya juga memikirkan sih Pak tentang hal itu. Ya, ya syukurlah Pak. Sekarang saya merasa lega ini Pak, karena jujur ya saya ini takut mengambil langkah ya, dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah kita. Ya, agak khawatir takutnya salah langkah seperti itu Pak. Tapi ya itu wajar juga ya Pak ya, wajar juga. Yang penting kan Pak Agus
apa namanya, tetap punya upaya untuk memperbaiki. Ya syukurlah Pak Agus, sudah merasa lega seperti yang tadi Pak Agus sampaikan. Nah, Pak Agus rencanakan ini komitmennya ke depannya yang Pak Agus lakukan supaya rencananya ini berjalan menjadi komitmen Pak Agus nih supaya melakukan rencana yang sudah disampaikan tadi. Ini Pak, mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf. Insya Allah besok lah. Ya. Dan masalah ketidakdisiplinan, kedepannya saya akan datang lebih awal ke sekolah. Namun sebelum itu, saya akan berbicara dengan anak-anak ya, untuk membuat komitmen atau kesepakatan bersama kalau mulai besok anak-anak akan saya bangunkan lebih awal lagi seperti itu Pak. Ya. Baik Pak Agus, yang jelas itu ide yang luar biasa Pak, bagus sekali. Semoga juga nantinya Pak Agus bisa menyelesaikan dan bisa bekerja terutama khususnya itu dengan hati yang tenang, hati yang nyaman tanpa diembel-embeli resah dan gelisah. Kan begitu nggih Pak Agus? Semoga seperti itu Betul. Pak Agus. Amin, amin. Terima kasih Pak Derajat untuk waktunya ya mau mendengarkan keluh kesah saya. Sejujurnya sekarang saya sudah merasa sedikit lega ya. Ya semoga saya pribadi bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Di samping juga bisa menjadi teladan buat guru-guru yang lain. Karena kebetulan di sekolah saya kan guru kelas yang PNS cuma saya. Memang Oh, iya, memang saya harus bisa menjadi teladan atau teladan bagi rekan-rekan guru yang lain. amin 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 amin. Ini luar biasa sekali ini Pak Agus. Baik. Nah, secara keseluruhan perasaan Pak Agus bagaimana ini? Terima kasih Pak Derajat untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sejujurnya saya sudah ini nggak mas apa intinya sudah lega lah. Begitu ya. Iya iya Ya ya. sudah lega ya sudah sedikit ada pencerahan dari Bapak ya. Seperti itu Pak. Sama-sama Pak Agus, saya juga Ya. terima kasih ini Pak Agus sudah berbagi. Jadi saya ikut mendoakanlah maksudnya masalah apapun yang sedang dihadapi nanti ada solusi. Yang penting Pak Agus tetap semangat, tetap optimis, bisa disiplin lagi. Begitu Pak Agus. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Agus? Cukup Pak, cukup saya kira ya, itu sudah cukup ya percakapan kita ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya ya, untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik seperti itu. Baik Pak, ini karena masih ada acara berikutnya. Pak. Saya permisi Pak untuk ke ruangan guru kembali Pak. Nggih nggih nggih, sama-sama Pak Agus. Monggo, terima Baik, kasih. Sama-sama. baik, baik. Baik, selesai nggih Pak Agus. Baik. Nanti saya tak siap-siapkan dulu ininya Pak. Apa namanya? Refleksinya. Saya sambil ngetik dulu nih Pak Agus, nanti saya share. Ya, ya.
Saya share nggih, Pak Agus, bentar. Oke, sip. Pakainya yang jendela ya, Pak Agus. Iya. Sudah kelihatan, Pak Agus? Ya, diperbesar lagi bisa, Pak. Oke, sebentar. Kelihatan ya, Pak Agus? Ya, kelihatan. Jadi ini yang pertama terkait dengan refleksi diri untuk apa namanya? Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ini percakapan menurut saya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana ada tujuannya, kemudian ada proses mengidentifikasi, kemudian menentukan rencana aksi juga, kemudian ada tanggung jawab atau komitmen. Nah, juga sudah mendengarkan secara aktif, kemudian bertanya ini dengan rasa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Koji. Yang berikutnya, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu tentang keterampilan mengidentifikasi permasalahan atau yang sedang disampaikan, sehingga dapat memberikan pertanyaan berbobot yang nantinya itu bisa menggali kemampuan atau potensi Koji, di mana pada proses ini itu kita lagi apa ya, sambil mendengarkan aktif, juga kita kan sambil berpikir ya Pak Agus. Iya. Seperti yang disampaikan Bu Eli juga, kata kuncinya ketika sudah ada kata kuncinya kan kita langsung berpikir gimana ini memberi pertanyaan yang bisa ini menggali kemampuan coachingnya. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan untuk tetap kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching. Ini fokus, kemudian tidak terbawa emosi, dan saya juga tidak menilai dari awal, maksudnya tidak menjudge bagus ini bagaimana gitu. Kemudian sabar, punya rasa ingin tahu besar terhadap coaching. Iya. Masalah. Kemudian yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki itu ya mungkin hampir sama, sering-sering untuk latihan rutin, nanti insya Allah dapat melakukan coaching dengan baik, akhirnya juga dapat melakukan refleksi. Demikian, dan untuk pertanyaan berikutnya, yang Anda rasakan pada saat di coaching ini gimana Pak Gus? Jujur saja, monggo. Ya, setelah dicoaching ya coaching ini ya, saya jujur merasakan senang sekali Pak Derajat. Senang ya karena solusi permasalahan yang selama ini saya pendam dapat terselesaikan setelah melakukan coaching ini. Itu Pak. Hingga intinya iya, perasaan jadi senang, lega karena apa yang selama ini menjadi keresahan saya dapat terselesaikan setelah melakukan coaching ini. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Agus. Jadi ya hampir sama lah intinya. Kalau memang kita punya masalah ya sebaiknya memang jangan dipendam, tapi memang untuk solusinya harus kita ungkapkan gitu ya Pak Agus ya. Betul sekali Pak. Kemudian kalau pas lagi kegiatan coaching seperti ini, ketika kita di posisi coach, memang otomatis kalau sudah sering latihan mungkin dengan alur tirtanya ya nanti juga mengalir ya Pak Agus ya. Seperti itu ya, iya. Bisa mengalir, enjoy tanpa ada tekanan ya atau apa ya, kita leluasa menjawabnya seperti itu. Betul sekali. Baik, matur nuwun Pak Agus. Oke, sami-sami Pak.